كريما وتعزيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن دار قلب الجليل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا العامر نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, para asatidz, para pengurus TKM rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan harapan ilmu yang akan kita bahas bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il ulama'i wal masyayikh wa ila hadrati khususan khasam alif hadal kitab usulihim wa furihim nas'alukal barakah wal karamah
والشفاعة بجاههم وبعلمهم في الدارين آمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولنا آمين. Para jamaah sekalian, pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu wa mimma yajibu i'tiqadihi anna 'alal ibadi min waqti taklifi hafadhatun. Kita akan membahas tentang malaikat hafadhah. Ya. Dasarnya atau sumbernya adalah surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya dan sesungguhnya atas kalian semua ada malaikat yang menjaga. Kiraman katibina, mereka adalah malaikat yang mulia dan menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Pengertiannya dikatakan anna 'alal ibadi min waqti taklifi hafadhatun. Artinya bagi hamba, bagi manusia sejak usia balik, ya, taklif itu balik, mukallaf. Ada yang mengatakan mukallaf, ada yang mengatakan taklif, berarti sudah usia balik, baik laki-laki dan perempuan. Hafadhatun, ada malaikat hafadhah. Nah ini mungkin kita sering mendengar katanya kalau anak belum balik itu dosa dan pahalanya kembali ke orang tua. Memang betul, ya. Itu kan. Kalau anak kita berbuat jahat ketika dia usianya belum balik, maka orang tua yang terkena dosa. Kalau anak kita taat, ya, maka orang tua juga mendapatkan pahala. Kan gitu. Maka salah satu tarbiyah pendidikan anak-anak itu adalah pembiasaan. Jadi kalau kita biasakan anak kita ajarin sholat, nanti kalau sudah balik terbiasa sholat. Kalau kita ajari anak kita ngaji, nanti kalau sudah balik terbiasa dia ngaji. Kalau kita ajarin anak kita belajar, maka sudah balik terbiasa anak kita belajar. Itu ya. Jadi pendidikan adalah proses pembelajaran dan suatu saat akan menjadi kebiasaan. Sehingga dikatakan malaikat hafadh itu tugasnya apa? Yaktubuna a'malahum wa aqwalahum. Yang bertugas menulis, mencatat perbuatan manusia, mencatat perkataan manusia. Kalau perbuatannya baik dicatat baik dan dilaporkan pada waktu subuh dan waktu asar kepada Allah. Kalau perkataannya baik, akan dilaporkan juga. Ya, jadi setiap waktu subuh dan waktu asar, malaikat hafadhah itu melaporkan amal baik kita. Jadi berbeda dengan malaikat raqib atid. Kalau malaikat raqib atid dan malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Tapi kalau malaikat hafadhah dalam beberapa riwayat pemahamannya atau kesimpulannya adalah malaikat yang menjaga ruhani dan jasmani kita. Bahkan dalam penafsiran Ibnu Katsir dikatakan malaikat yang menjaga kita ada 4. Yang pertama sebelah kanan kita, yang kedua sebelah kiri kita, yang ketiga sebelah depan kita, yang keempat belakang kita. Kiri, kanan, depan, belakang. Ya.
Sampai kapan? Sampai takdir, sampai jadi malaikat itu tidak berhak mengintervensi takdir Allah. Sampai ajal, kalau ajalnya datang malaikat tidak bisa ikut campur. Ya, seperti itu. Hatta mubah, sampai kita melakukan hal-hal yang mubah. Bahkan dikatakan wal anina fil marodi, sampai rintihan orang yang sakit dicatat oleh malaikat Allah. Ya, orang sakit merintih sambil ya Allah astagfirullah gitu kan. Makanya orang sakit itu diajarkan jangan merintih karena kesakitan, tapi menyebut nama Allah ya, supaya sakit yang diderita oleh kita benar-benar mengurangi dosa kita. Tapi kalau sakitnya mengeluh, protes sama Allah, kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Kenapa saya diberi sakit ini? Wah, itu bukan mengurangi dosa kita, tapi menambah dosa. Ya, makanya kalau orang sakit selain berobat, sabar dan tawakal. Kan gitu. Ya. Jadi sakit yang bisa mengurangi dosa adalah sakit yang memang kita benar-benar ikhlas dan sabar menjalaninya. Tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kesabaran, maka sakit yang kita derita tidak akan mengurangi dosa kita. Ya rahimakumullah, wa amalul qalbi, sampai perkataan baik dan kata hati kita itu dicatat oleh malaikat hafallah. Yumayyizuna biya baina husni wa sayyi'i wa hiya raihatun khabithatun tahsulu inda suduri sayyi'in. Jadi kalau ada hamba, ada manusia yang punya niat baik, ya, itu kan, maka baru niatnya sudah dicatat, kan gitu. Berbeda dengan malaikat raqib atid. Kalau malaikat raqib, kalau sudah melakukan kebaikan, maka dicatat oleh malaikat raqib. Kalau kejahatan yang kita niatkan sudah dilaksanakan, dicatat oleh malaikat atid. Tapi kalau malaikat hafadhah, dalam hati kita niat baik itu sudah dicatat. Ya. Maka kalau memang raihatun khabithatun, ada niat yang buruk dalam hati kita, tahsulu inda suduri sayyi'in, ya. Kemudian akan menampakkan kejahatannya, itu dicatat. Ya kan? Sehingga faqad su'ila Sufyan, Imam Sufyan As-Tsauri ditanya. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Sufyan As-Tsauri, "Kaifa ta'lamu al-malaikatu anna al-'abda hamma bihasanatin aw sayyi'atin?" Wahai Imam Sufyan As-Tsauri, saya mau bertanya, bagaimana malaikat hafadhah itu tahu ya ketika manusia punya niat buruk dan punya niat baik? Itu. Apa jawaban Imam Sufyan As-Tsauri? Kata Imam Sufyan As-Tsauri, "Waqala idza hamma bihasanatin." Apabila hamba atau manusia punya cita-cita, punya niat yang baik, wajadu rihal miski, maka malaikat itu mencium bau misik, bau minyak misik. Wa idza hamma bisayyi'atin wajadu rihan natni, apabila hamba punya niat yang buruk, maka akan tercium bau bangkai. Jadi malaikat hafal itu mencium bau bangkai. Oh, berarti hatinya si hamba ini niat gak bagus. Kalau mencium bau minyak misik, oh berarti dia punya niat yang baik. Nah, itu. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita melatih diri kita agar selalu dijaga oleh malaikat hafallah. Sebenarnya kita sudah diajarkan, Pak. Kita keluar rumah,
dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sendiri, kalau berjamaah tawakal, ya kan? Supaya kita selalu alaquh, selalu berhubungan dengan malaikat hafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ditambahkan membaca ayat kursi 1 kali, ya. Kemudian baru baca doa dalam perjalanan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur rahim, dan seterusnya. Itu supaya antara kita dengan malaikat hafal terus ada kesinambungan, ada hubungan, sehingga kita benar-benar ya dijaga. Loh, kalau dijaga kemudian kenapa dia tabrakan mobilnya atau ketabrak? Kan malaikat hafal tidak ikut campur masalah ajal. Kalau orang yang telah berdoa banyak dari rumah nih, tapi di dalam perjalanan kecelakaan sampai meninggal, itu memang ajal Allah. Dan malaikat hafal tidak ikut campur tentang masalah ajal. Gitu ya. Paling tidak kita selalu didoakan oleh malaikat hafal. Gitu. Maka tadi dalam ayat Al-Infitor ayat 10 sampai 12 ya, juga ada dalam hadis Nabi ya. Dalam sebuah hadis dikatakan wa qad rawahu al-Bazzar faqala haddatsana Muhammad bin Utsman bin Karoma haddatsana Abdullah bin Musa an Hafsah bin Sulaiman bin Al-Qamah bin Marsad an Mujahid anna Ibnu Abbas radhiyallahu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya kan? Anna Allaha yanhaakum 'anit ta'arra wa idza stahyu min malaikatin hafadhatin alladzina ma'akum. Kata Nabi ya, bahwa Allah itu mengutus malaikat untuk mencegah kita dari kejahatan yang disebut dengan malaikat hafadhah, dan malaikat hafadhah selalu menyertai kita. Al-kiramul katibin alladzina la yanadu qalakum illa inda hajat. Jadi kalau gini, malaikat itu tidak akan mengawasi kita pada 3 tempat. Yang pertama ketika kita lagi buang hajat, ya, karena itu kan tempat yang tidak bersih. Malaikat hafadh itu tidak menyertai kita. Yang kedua, kita sedang mandi, Pak. Sedang mandi, itu malaikat hafadh itu tidak menyertai kita, katanya. Dan yang ketiga, ketika kita berhubungan suami istri, itu malaikat hafadh tidak menyertai kita. Ya. Tahu dirilah kira-kira. Bukan berarti iri malaikat, bukan ya, tapi malaikat juga menghargai gitu. Jadi 3 tempat ini malaikat hafadh tidak membersamai. Ya. Seperti itu. Wa waradat bidzalika sunnah wal ijma' fawajib i'tiqadu, karena itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, dan ada dalam ijma', maka kita wajib meyakini adanya malaikat hafallah. Jadi kita sering mendengar kata hati kita kan, kita mau melakukan kejahatan, dalam hati kecil kita bilang, jangan, itu bukan hak kamu, jangan, itu dosa. Itu sebenarnya satu bisikan yang dibisikkan oleh malaikat hafal. Tapi ketika kita dalam hati kecil kita bilang, jangan, tapi udahlah, saya lagi pengen, ambil aja, mumpung gak ada yang lihat. Gitu. Nah, ketika kita melakukan kejahatan itu berarti kita lebih memilih nafsu syaitoniyah, ya, bukan nafsul mutmainnah. Gitu loh. Ya. Maka kadang-kadang hati kecil kita itu benar. Jadi di dalam hati kita itu kan perang antara nafsul mutmainnah dengan nafsu ammaro, ya, nafsu ammaro yang dihembuskan oleh setan, al-ammaratu bisu, sedangkan nafsul mutmainnah yang dihembuskan oleh malaikat hafal. Kalau kita mengikuti kata hati kecil kita yang dibisikkan oleh malaikat, sesungguhnya akan selamat.
Ya, kadang-kadang hawa nafsu, Pak, ya. Hawa nafsu sudah menguasai diri kita, maka bisikan malaikat tidak kita dengarkan. Nah, ini bahaya. Selanjutnya, walikulli 'abdin malakani. Bagi manusia itu diliputi oleh dua malaikat. Ahaduhuma yaktubu al-hasanat. Yang satu mencatat kebaikan, wal akhar yaktubus sayyiat, dan yang lainnya mencatat kejahatan. Tadi ya. Yang sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat kejahatan. Wal awwalu amirun ala tsani. Maka malaikat yang sebelah kanan adalah pemimpin, koordinator terhadap malaikat yang kedua. Ya. La yumkinuhum min kutubis sayyi'at illa bimadha sa'atin min ghairi taubatin aw ghariya. Dan malaikat itu tidak gampang-gampang mencatat kejahatan menunggu beberapa saat. Gitu loh. Misalnya ada orang niat jahat nih, ada motor baru, kuncinya masih nyantel. Niatnya jahat. Itu malaikat belum mencatat. Nunggu beberapa saat. Ya kan? Kalau melakukan kejahatan, ya baru dicatat. Tapi kalau tidak jadi melakukan kejahatan, ya tidak dicatat juga. Ya. Jadi perbandingannya kebaikan dan keburukan, kalau kita baru niat baik saja, sudah dicatat satu kebaikan. Ketika kita mengamalkan kebaikannya dicatat 10 kebaikan. Dan ketika kita niat jahat belum dicatat, ya, belum dicatat kejahatan. Dan ketika kita melakukan kejahatan, cuman dicatat satu kejahatan. Ya, jadi lebih banyak mencatat kebaikan daripada kejahatan. Seperti itu. Min ghairi taubatin atau taubat atau enggak gitu. Oh, kalau ternyata dia benar-benar melakukan kejahatan, ya dicatat satu kejahatan. Ya. Oke. Wa inistaghfara asna'aha katabaha katibul hasanati hasanatan wahidatan. Kalau seseorang niat berbuat baik, maka dicatat hasanatan wahidatan, dicatat satu kebaikan. Ya, baru niat saja. Maka ada hadis yang berbunyi, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Gitu. Wa illam yasus istaghfara wa la ghairahu. Dan apabila hamba tadi atau manusia itu tidak istighfar, ya, bahkan langsung melakukan kejahatan, maka ditulis satu kejahatan atau satu dosa. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya wa idza mata al mu'minu qa'ada malakahu ala qabrihi. Nah, sekarang apabila orang yang beriman itu meninggal, ya, qa'ada malakahu ala qabri, maka dua malaikat itu duduk di sampingnya. Ya, malaikat hafadhah yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun kepada Allah atas orang yang meninggal ini ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Orang yang beriman dan dia meninggal dunia, malaikat hafadhah mendoakan dia sampai hari kiamat. Ya kan? Wa idza mata al kafiru qa'ada malakahu. Bagaimana kalau yang meninggal itu orang kafir, orang yang tidak beriman meninggal dunia? Qa'ada malakahu yal'ananihi. Diduduki oleh dua malaikat, tetapi malaikat bukan mendoakan, Pak, tapi melaknatnya. Ya, dilaknat, didoakan, ya Allah semoga dia dilaknat, diazab gitu loh, bahasa kira-kira bahasanya begitu, ya. Sampai kapan? Sampai kiamat juga.
ila yaumil qiyamah. Jadi seimbang antara orang mukmin dan orang kafir ketika meninggal dunia, maka malaikat mendoakan dia sampai kiamat, mendoakan agar diampuni segala dosanya. Tapi kalau orang kafir yang meninggal, maka ada dua malaikat yang ada di samping kuburnya dan mendoakan buruk atau melaknatnya sampai hari kiamat. Seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, maka seyogianya seharusnya kita berlindung kepada Allah, ya, dalam segala hal agar kita benar-benar dijaga oleh malaikat hafadho. Ya. Jadi, oleh karena itu, seperti tadi dikatakan bahwa malaikat hafadh itu hakikatnya diutus oleh Allah untuk menjaga kita, hanya menjaga fisik dan ruh. Ya. Dan kalau ternyata kita berbuat baik, maka akan dilaporkan setiap asar dan subuh. Dan kalau kita jahat, akan dilaporkan kepada Allah setiap asar dan subuh. Itulah. Maka kenapa ada ulama yang mengatakan demikian? Doa yang dibaca, ya, kalau orang pesantren biasanya kan banyak dikasih zikir sama kiainya. Perbanyak zikir ba'da asar karena waktu mustajab. Ternyata ba'da asar itu waktu yang mustajab pada saat malaikat hafadh menyampaikan amal baik dan menyampaikan amal buruk kita kepada Allah. Dan begitu juga waktu subuh, ya. Maka kalau kita kesel, sangat kecewa pada anak kita di waktu asar dan waktu subuh, jangan sesumbar, ya, karena bisa kejadian. Gitu kan? Karena bisa kejadian. Karena apa? Dianggap waktu mustajabah. Kenapa disebut waktu mustajab? Karena pada waktu asar dan waktu subuh itu malaikat melaporkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu di sini katakan walidha talabat al-isti'adzatu 'inda al-awwal wal basmalah 'inda tsani. Maka oleh karena itu sebaiknya kita kalau mau keluar rumah atau mau bepergian kemanapun, jangan lupa baca isti'adzah. Isti'adzah itu memohon pertolongan kepada Allah. Bisa dengan membaca a'udzu bikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq, itu doa isti'adzah. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga isti'adzah, ya. Atau baca ayat kursi juga isti'adzah. Ya, memohon dijaga oleh Allah, ya. Atau setidaknya setelah kita membaca isti'adzah baru kita membaca basmalah. Jadi misalnya gini, kita keluar rumah setelah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kemudian kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq, kemudian kita baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurun, atau baca bismillahirrahmanirrahim. 3 doa itu sebaiknya jangan kita lupakan saat kita keluar dari rumah, saat kita melakukan perjalanan. Karena insya Allah dengan membaca doa isti'adzah itu dan dengan membaca bismillah, maka kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah melalui malaikat hafadhah. Kok kenapa sih pakai malaikat hafadhah? Ya hakikatnya Allah tanpa malaikat pun mampu. Karena ini Allah ala kulli syai'in qadir, tetapi kan memang Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat hafadhah, diberikan tugas untuk menjaga manusia. Faidatul kitabati amroni, maka ada 2 hal, ya. Ada 2 hal kesimpulan dari pembahasan kita. Ahaduhuma dunyawiyun. Malaikat hafadhah tadi yang pertama adalah bertugas tentang urusan duniawi. Apa maksudnya? Wa huwa al-inkifafu 'anil ma'asi fi dari dunia. Menjaga manusia untuk tidak berbuat maksiat di dunia. Kita jangan sebelah kanan bilang jangan, sebelah kiri kita lakukan. Kita bilang jangan, sebelah kiri lakukan. Nah, seperti itu, ya. Jadi
urusan duniawi. Kalau kita di dunianya kita mendengarkan bisikan dari malaikat, insya Allah selamat. Kenapa demikian? Li'annahum idza alimu anna malaikatan tahfadhu alaihim. Karena manusia ketika dia mendengarkan bisikan bisikan malaikat, dia tahu berarti kita dijaga oleh malaikat hafadhah yang menjaga kita, af'alahum, menjaga perbuatan kita. Wa yaktubunaha in zajaru anil ma'asi, dan malaikat tadi mencatat kepada kita yang memang benar-benar mengendalikan diri untuk tidak bermaksiat. Wal akharu ukhrawiyun wa huwa iqamatul hujjati alaihim fil akhirah idza ankaru wa qalu ma alimna. Kemudian yang kedua, malaikat hafadhah itu tugasnya di akhirat. Apa tugasnya? Akan menjawab ketika manusia dihisab ingkar kepada Allah gitu kan. Jadi gini, ketika manusia ke padang mahsyar itu dihisab, ya kan? Atau ketika dimasukkan ke neraka, misalnya manusia protes, ya Allah, saya tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah saya untuk berbuat maksiat. Maka malaikat hafadhah akan menjawab, bohong. Saya sudah mengingatkan kamu melalui hati kecil kamu, tapi kamu tetap melakukan kejahatan. Nah itu ya. Sehingga orang-orang yang di dunia ketika dia dimasukkan ke neraka akibat kejahatannya, akibat kekufurannya, maka malaikat akan menjawab bahwa saya sudah mengingatkanmu, tapi kamu nggak menghiraukan bisikan saya. Kan gitu kan. Ada tugasnya ada dua. Yang pertama mencegah manusia untuk tidak berbuat jahat. Yang kedua untuk mengantisipasi kalau manusia ingkar pada saat dimasukkan ke neraka, malaikat hafadhah akan menjawab bahwa saya sudah mengingatkanmu, tapi kamu tidak mengikuti apa kata hati. Maka ada hadis Nabi yang berbunyi istafti qalbak. Bertanyalah, mintalah fatwa pada hatimu. Benar atau salah, ya kan? Kebanyakan manusia itu Pak, kadang-kadang mengingkari apa kata. Kesempatan ada, ya, kesempatan ada nih. Wah, kapan lagi kan gitu? Pada kapanlagi.com gitu, mumpung gitu kan? Aja mumpung, udahlah. Dalam hati jangan, udah gitu kan? Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu yang bernama aji mumpung, maka kejahatan dia lakukan. Urusan belakangan. Sehingga ada dua istilah. Ada nantinya bagaimana, ada yang bagaimana nanti. Kalau nantinya bagaimana, berarti dia mendengarkan kata hatinya. Mana nih kalau saya dipenjara, kalau saya korupsi misalnya. Kalau saya makan uang warat bagaimana? Nah itu bagus, tapi kalau bagaimana nanti? Bagaimana nanti aja dah. Nah ini yang bahaya kan gitu. Ya. Jadi dua kata dibolak-balik itu mengandung pengertian yang berbeda. Berbicara nantinya bagaimana atau kita berpikir bagaimana nanti. Ya. Kira-kira demikian pembahasan tentang malaikat hafadhah yang mudah-mudahan kita semua ini ya dijaga oleh malaikat hafadhah. Maka ya mari kita dengarkan kata hati. Demikian saya kira penjelasan yang sederhana, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Tapi barangkali kalau ada yang belum paham, ya saya persilahkan kita musyawarah saja. Bismillah, izin bertanya Kiai. Selama ini kan mungkin dari zaman kita sampai anak-anak kita yang kita kenal 10 malaikat itu mungkin belum begitu kenal dengan malaikat hafazah. Atau lagi malaikat ada lagi malaikat al-kiramatul katibun halamatul ash. Nah gitu kan ada. Sedangkan di kita itu dari zaman dulu diajarkan
Jibril, Mikail, kan ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan malaikat hafazah itu apakah ada yang dimaksud dengan raqib atid atau siapa gitu? Karena kan yang diajarkan sama kita jujur aja ya, gitu kan. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, itu sampai 10 kan. Nah, di situ kita tidak diajarkan Al-Hafazah sama Al-Kirmatul Katibun Halamatul Ash. Sedangkan di Al-Quran dipertanyakan siapakah malaikat yang termasuk atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu di situ ada yang lain, tetapi Al-Hafazah ini sama yang terakhir tadi. Terima kasih. Baik, dijawab aja ya. Terima kasih Lukman pertanyaannya. Jadi berdasarkan surat Al-Infitar tadi ayat 10 sampai 12, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat hafazah itu adalah malaikat yang menjaga. Ada dua versi. Kalau dalam penafsiran Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini katanya ada 4 penjuru, Bang. Depan, belakang, kanan, kiri itu malaikat hafazah, ya. Nah, kiromang sifatnya malaikat hafazah tadi mulia, ya, sangat mulia, dan katibinya mencatat, ya. Mencatat dan dilaporkannya setiap asar dan subuh. Nah, sebenarnya malaikat itu banyak. Kalau kita yang diajarkan asyratul malaikat, 10 malaikat itu yang wajib diketahui, ya kan? Katanya malaikat Nabi ada 25, malaikat ada 10, ya kan? Sifat wajib Rasul, sifat jaiz Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, ya kan? Nah, kita khamsin itu. Tapi kita tidak kewajiban kita hanya meyakini bahwa malaikat hafazah itu ada, dan malaikat hafazah itu berbeda tugasnya dengan malaikat raqib atid. Itu satu. Malaikat raqib atid itu kan disampaikannya enggak setiap hari. Makanya ada yang sering ada pertanyaan ketika nisfu Sya'ban itu, ya kan? Catatan buku amal kebaikan manusia dilaporkan kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Nah, yang dimaksud adalah catatan malaikat raqib dan malaikat atid. Tapi kalau malaikat hafazah catatannya setiap hari disampaikan kepada Allah setiap waktu asar dan waktu subuh. Jadi ada berbeda tugasnya. Baik. Ya, silakan yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan nih. Pertama yang kajian minggu lalu tentang ruh ya. Yang pertama itu yang saya ingin tanyakan adalah apakah ruh itu ikut tumbuh? Kan ruh kan ditiupkan dari kita dari bayi ya, sampai ikut tumbuh sampai dewasa sampai kita meninggal. Dan yang kedua untuk malaikat, apakah malaikat itu khusus untuk orang muslim dan non muslim itu tetap nggak ada malaikat hafazah itu nggak dibisikkan? Demikian saya. Terima kasih. Baik, lupa saya namanya Pak siapa? Pak Budi ya, padahal kemarin duduknya sebelah sana. Baik, Pak Budi, terima kasih. Yang pertama tentang roh. Jadi roh itu kan tumbuh ketika bayi itu di dalam janin dalam perut ibu, ya kan? Setelah 40 hari berarti 3 bulan 10 hari ya. Setelah ada tulang belulang, ada daging, ada ini baru ditiupkan roh. Gitu kan. Itulah tumbuh roh. Tadi pertanyaan tentang roh apa ya? Saya lupa deh kesimpulannya. Oh iya baik. Baik, roh itu bertumbuh sesuai dengan kitab. Jadi setiap ditiupkan pertama kali roh dalam janin sampai seterusnya. Abadan abidin, selama-lamanya sampai di hari kiamat. Roh itu akan menyertai kita. Seperti itu. Jadi ketika meninggal, ketika kematian katanya roh dicabut ya.
Ketika kematian ruhnya dicabut, tapi ketika dia sudah dalam kubur, ruhnya dikembalikan lagi, dan ruhlah yang mendapatkan pertanyaan kubur, dan ruh yang mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, sampai dihisab, sampai diputuskan apakah ke surga atau ke neraka, ruhnya dikembalikan lagi. Maka ruh tidak ada batas. Ya, menyertai kita terus. Ya, walaupun apa? Kalau masalah umurnya belum tahu. Ya, yang jelas menyertai kita. Ya, artinya kan satu paket. Kita umur 65 tahun, tapi kan jasad, ya kan? Kalau 65 tahun meninggal itu kan jasadnya. Kalau ruhnya kan nggak umur sampai situ. Ruh mah tetap ada, cuman ruhnya sedang tidak ada dalam fisik kita. Gitu. Nah, yang kedua mengenai malaikat hafadzah, bagaimana kalau orang kafir? Apakah orang kafir juga? Iya, orang kafir juga demikian, Pak. Orang yang tidak beriman. Dan malaikat hafadzah tadi kan selalu mendoakan kepada Allah agar orang yang dia ikuti, yang diikuti oleh malaikat hafadzah itu dengan harapan tadi taubat, ya, sampai dia taubat. Tapi ternyata dia nggak bertobat juga. Berarti urusan takdir sama ajal, malaikat hafadzah tidak bisa ikut campur. Tapi setiap manusia, siapapun dia, Allah utus malaikat hafadzah. Ya. Kebetulan ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dan dia beriman, ya di samping memang takdir, yang kedua mungkin karena doa dari malaikat hafadzah tadi, berharap agar orang yang diikuti ini mendapatkan hidayah. Seperti itu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan atau kita cukupkan sampai di sini? Kalau ya Pak Joko mau tanya, ya silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan yang diberikan. Coba menyimak yang Bapak sampaikan pada malam hari ini. Malaikat hafadzah disiapkan Allah untuk mencatat dan melaporkan pada subuh. Mungkin subuh itu dari asar ke subuh dan subuh ke asar gitu mungkin ya Pak. Jadi ada sip-sipan mungkin ya seperti itu. Ya. Yang kedua, dia mendoakan kita untuk kebaikan. Dan mencatat apabila kita berniat baik sudah dicatat, dan kalau kita berniat tidak baik ditunggu beberapa saat sampai dia melakukan atau tidak. Kalau tidak melakukan berarti tidak dicatat, seperti itu Pak Kiai. Tapi di sisi lain itu ada jin korin juga yang Allah tugaskan juga, atau nggak tahu tugas dari siapa tuh jin korin, untuk juga selalu mengajak kita ke perbuatan yang tidak baik seperti itu. Nah, di sini Allah berimbang memberikan satu malaikat yang mencatat, yang mengajak kita untuk mendoakan kita untuk kebaikan, dan jin korin yang menyuruh kita perbuatan tidak baik. Yang menjadi pertanyaan saya terkadang ini, kita mendapat masukan dari malaikat dan kita berusaha untuk baik, tetapi apa yang kita doakan dalam keinginan kita itu Pak Kiai, itu tidak Allah wujudkan gitu, tidak Allah itu kan. Misalkan kita berdoa untuk satu keinginan, rencana-rencana kita baik di dunia dan akhirat, itu tidak semua Allah kabulkan. Ada yang bilang, apakah memang kita masih memiliki dosa-dosa sehingga doa kita tidak terkabulkan Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dua pertanyaan. Yang pertama, jin korin yang mengajak kejahatan. Tadi ketika jin itu mengajak kepada kejahatan, berarti mengajakkan kepada nafsu ammarah, nafsu sayyi'ah, ya kan? Tapi ketika kita mengikuti bisikan malaikat, berarti yang kita lakukan dalam hati kita ada nafsul mutmainnah, ya, satu keinginan yang baik. Gitu. Jadi sebenarnya kita setiap saat itu selalu berperang melawan hawa nafsu, ya kan gitu kan? Kita ini menang atau kalah dalam melawan atau memerangi hawa nafsu, kan gitu. Maka dalam konsep Islam itu banyak sekali cara-cara mengendalikan hawa nafsu. Di samping kita banyak berzikir, berdoa, beribadah, banyak baca Quran, juga berpuasa. Ya, puasa itu kan salah satu
manfaatnya bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, adapun mengenai doa, sebenarnya kalau kita mengacu kepada ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan kabulkan. Itu Allah mengabulkan doa kita, Pak. Enggak ada yang enggak dikabulkan. Buktinya apa? Setiap doa yang kita baca ada pahala. Ya kan? Berarti pahala itu wujud dari Allah mengabulkan doa kita. Cuman kadang-kadang kita pengennya, keinginan kita Allah. Kadang-kadang gini, kita pengen begini, tapi menurut Allah belum tentu baik gitu kan. Jadi kadang baik pengen nurut kita, tapi belum tentu baik di mata Allah. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana, maha tahu ke depannya seperti apa. Sementara kalau baik kadang baik menurut kita, tapi kadang-kadang kita belum bisa ke depannya seperti apa. Tapi hakikatnya setiap doa dikabulkan. Bisa jadi Allah kabulkan doa kita di dunia dalam bentuk nikmat, dalam bentuk sehat, dalam bentuk karir, dalam bentuk apa materi misalnya. Tapi bisa jadi Allah kabulkan doa kita itu sebagian dicadangkan di akhirat. Bagaimana kalau Allah mengabulkan semua doa-doa kita, ketika kita masuk alam akhirat kita tidak punya apa-apa. Jadi hakikatnya setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti itu Pak Joka ya. Baik, karena waktu sudah isya, mari kita tutup pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.